Baik, lanjut lagi. Ini video kedua di pertemuan kedua ya. Berapa panjang logam yang terlihat pada gambar 4? Ya, skala terkecil mistar pengukurannya adalah 0,1 cm atau 1 mm. Ya, menurut kelompok pertama, panjang logam dapat dituliskan dengan 8,65 cm. Ya, karena di sini sudah lewat ya di angka 6, 8,6 tapi belum ke angka 7 ya di tengah-tengah ya. Tetapi menurut kelompok kedua, panjang logam hanya dapat tulis 8,6 saja atau 8,7 saja karena di tengah-tengah berada di. Kalau yang menurut kelompok yang pertama, tulisnya 8,65 karena ada setengah dari nilai skala terkecil. Tapi ada yang kelompok kedua cukup dengan 8,6 saja atau 8,7 saja. Ya. Berikutnya skala terkecil dari jangka sorong. Ya. Skala terkecil jangka sorong bergantung pada pembagian skala nonius. Ya, hal ini dapat dilihat pada rahang geser. Perhatikan gambar 5 di bawah ini, ya, gambar 5 nih ya. Sering dihafal dianggap skala terkecil jangka sorong adalah 0,1 mm nih sering nih. Hal ini tidak benar. Kenapa? Tidak benar dan tidak bermanfaat. Kenapa? Karena ada juga yang bukan 0,1 mm. Ya, ada juga yang 0,05 mm untuk nilai skala terkecilnya ya. Nah, bila pada rahang geser terdapat 11 garis strip, berarti setiap 1 mm skala utama dibagi menjadi 10 skala nonius. Berarti skala terkecil nonius adalah 1 mm dibagi 10 atau 0,1 mm. Nah, pada jangka sorong model demikian memang benar bahwa skala terkecil adalah 0,1. Yang demikian. Tetapi di pasaran juga sudah banyak yang diproduksi jangka sorong dengan jumlah garis stripnya pada rahang geser lebih banyak. Ya, misalnya 21 strip. Kalau yang tadi 11 strip, ini 21 strip. Nah, berarti 1 mm skala utama dibagi 20 skala nonius. Pada jangka sorong model demikian, skala terkecilnya adalah 0,05 mm. Nah, ini contohnya nih ya. Gambar 5, skala jangka sorong dengan skala nonius 0,1 mm. Ya, ini 0,1 mm. Karena di sini 11 garis strip ya, dibagi 10 ini ya. Baik, berikutnya. Skala terkecil mikrometer sekrup. Sebagaimana pada jangka sorong, skala terkecil mikrometer sekrup juga tidak bermanfaat untuk dihafalkan. Ya, karena bukan seperti itu cara membacanya. Ya, karena bergantung pada pembagian skala utama oleh skala nonius pada rahang putarnya. Nah, perhatikan gambar 6 nih. Rahang putar mikrometer sekrup membagi 1 mm skala utama menjadi 100 skala nonius. Nah, diperoleh dari 2 kali putaran kali 50 skala nonius. Berarti skala terkecil mikrometer sekrup tersebut adalah 0,01 mm atau 1 mm dibagi 100. Jadi 0,01 mm. Ya. Ini gambar contoh nih. Ini cara gambar mikrometer sekrup di bagian belakangnya nih ya. Skala mikrometer sekrup dengan skala nonius 0,01 mm. Hasil pembacaan ditulis sampai dengan setengah skala terkecil. Baik, kita berikutnya masuk ke angka penting ya. Perhatikan kembali gambar 4. Nah, gambar 4 yang atas nih. Ini gambar 4 nih. Nah, ini nih ya. Ini gambar apa tadi? Gambar mistar ya. Nah, panjang logam tersebut pasti melebihi 8,6 cm dan jika skala tersebut kita perhatikan lebih cermat, ujung logam berada kira-kira di tengah-tengah skala 8,6 dan 8,7, ada di tengah-tengah. Cuman kita nggak tahu apakah itu lebih dekat ke 8,7 atau ke dekat 8,6-nya. Nah, kalau kita mengikuti aturan penulisan pada pengukuran hingga setengah skala terkecil, maka panjang logam tersebut dituliskan sebagai 8,65 cm. Nah, angka terakhir, angka 5 ini ya, yang 5 ini ya, itu merupakan angka taksiran atau angka perkiraan. Ya, dengan terbacanya angka tersebut hanyalah dari hasil menaksir atau mengira atau memperkirakan saja. Nah, berarti pengukuran 8,65 terdiri dari dua angka pasti, yaitu 8,6 pasti ya, dan satu angka taksiran yaitu angka 5. Angka-angka hasil pengukuran yang terdiri dari angka pasti dan angka taksiran disebut dengan angka
penting. Ini tiga-tiganya angka penting nih. Yang dua angka pasti, yang satu angka taksiran atau perkiraan, tapi tiga-tiganya disebut angka penting ya. Nah, bila logam di atas diukur dengan menggunakan jangka sorong atau mikrometer skrup, nah, jumlah angka penting yang diperoleh akan semakin banyak atau semakin sedikit kira-kira? Semakin? Iya, semakin banyak. Kenapa demikian? Ya. Nah, seandainya tepi logam berada tepat pada garis 8,6 cm, nah, hasil pengukuran harus ditulis 8,6 cm, bukan 8,6 cm. Mengapa? Ya, penulisan angka 0 pada 8,60 cm menunjukkan bahwa hasil pengukurannya tidak kurang dan tidak lebih dari 8,6 cm. Dan angka 6 masih merupakan angka pasti. Kalau kamu menulis hanya 8,6 cm, maka angka 6 merupakan angka taksiran. Oleh karena itu, tulisnya 8,60. Nah, kemudian berapa kalau ini angka pentingnya berapa? Tetap 3. Berarti 8, 6, dan 0. Ini 3 angka penting ya. Karena memberikan informasi atau makna tertentu, maka angka 0 pada 8,60 termasuk angka penting. Jadi 3 angka penting ya. Ya, penulisan angka 0 pada angka penting ternyata memberikan implikasi yang amat berharga ya untuk mengidentifikasi apakah suatu angka tertentu termasuk angka penting atau bukan dapat diikuti beberapa kriteria berikut. Nah, ini dia. Contohnya nih ya. Yang A, semua angka bukan 0 termasuk angka penting. Jadi kalau kamu hasil mengukur tuh angkanya bukan 0, contohnya 2,45 itu pasti memiliki 3 angka penting. 7, 8, 9, 3 angka penting. Pokoknya angka yang bukan 0 saja itu semuanya disebut angka penting ya. Yang B berikutnya ya. Semua angka 0 yang tertulis setelah titik desimal termasuk angka penting. Contoh, ya ini 2,50 itu memiliki 3 angka penting. 16,00 memiliki 4 angka penting. Ini 0 di belakang setelah koma ini dan setelah koma yang bawah ini angka penting semua ya. Bukan hanya 2,5 saja. Bukan hanya 16 saja, tapi 0 yang di belakang ini setelah angka desimal ya, setelah desimal ini termasuk angka penting ya. Kemudian yang C, angka 0 yang tertulis di antara angka-angka penting atau angka bukan 0 juga termasuk angka penting. Contohnya 207 atau 207. Ini sudah pasti nih 0 yang di tengah-tengah ini pasti termasuk angka penting juga. Ini 3 angka penting berarti. Kemudian 10,50 memiliki 4 angka penting ya. Yang 10 yang tengah-tengah ini udah pasti ya. Kemudian yang belakang ini karena di belakang desimal, jadi dihitung semua nih. 10,50 memiliki 4 angka penting. Kemudian yang D, angka 0 yang tertulis sebelum angka bukan 0 dan hanya berfungsi sebagai penunjuk titik desimal tidak termasuk angka penting. Nah, contohnya apa? 0,5. Ini memiliki 1 angka penting saja. Kenapa? Karena ini angka 0-nya sebelum hanya penunjuk sebagai angka desimal saja ya. 0,5. 5-nya saja angka penting, 0-nya tidak. Kemudian 0,0860. Nah, ini 3 angka penting karena yang 0,0 depan ini tidak dihitung angka penting nih. Hanya penunjuk titik desimal saja. Sedangkan yang 8, 6, dan 0 di belakang ini setelah angka desimal, dia termasuk angka penting. Sehingga yang bawah ini memiliki 3 angka penting. Bukan 2 ya, bukan hanya 8, 6. Dan juga bukan semua, 1, 2, 3, 4, 5 angka penting gitu ya. Oke. Baik, berikutnya. Hasil pengukuran 186.000 meter memiliki berapa angka penting? Sulit untuk menjawab pertanyaan ini? Ya. Angka 6 mungkin angka taksiran dan 3 angka 0 di belakangnya menunjukkan titik desimal. Ya, tetapi dapat pula semua angka tersebut merupakan hasil pengukuran. Ya. Ada 2 cara untuk memecahkan kesulitan ini. Yang pertama, titik desimal diubah menjadi satuan, ya, diperoleh
186 km ya. 186.000 meter itu sama dengan 186 km. Ya, terdiri dari 3 angka penting. Atau 186,000 km terdiri dari 6 angka penting. Yang kedua, ditulis dalam bentuk notasi baku ya, yaitu 1,86 kali 10 pangkat 5 ya. Terdiri dari 3 angka penting ini saja ya. Atau 1,8600 kali 10 pangkat 5, maka akan menjadi 6 angka penting. Nah, jumlah angka penting dalam penulisan hasil pengukuran dapat dijadikan indikator tingkat ketelitian pengukuran yang dilakukan. Ya, semakin banyak angka penting dituliskan, berarti pengukuran yang dilakukan semakin teliti. Ya, ini berikut beberapa contoh penulisan angka hasil pengukuran dengan memperhatikan angka penting. Nah, ini ya. Satu angka penting nih, contohnya apa? Ini 2 nih. Ini 2 saja. Atau 0,1, ini tetap satu angka penting. Atau 0,003, satu angka penting juga. 0,01 kali 10 pangkat min 2, ini satu angka penting juga. Contoh yang kedua, 2 angka penting. Contohnya 1,6, 1,0 atau 0,010. Ini 2 ya, 2 angka penting ya. Atau 0,10 kali 10 pangkat 2. Ini tetap 2 nih, karena di belakang desimal ada 2 angka ya. Kemudian 3 angka penting. Contohnya 101, 1,25, 0,0623 ya, ini ya, belakang sini ya. Kemudian 3,02 kali 10 pangkat 4, yang ini saja. Ya, sorry. Kemudian 4 angka penting. 2021, 2021 ya. Kemudian 1,000, 0,1020, 1,001 kali 10 pangkat 8. Ini ada 4 angka penting semuanya ya. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke operasi ya, operasi penghitungan angka penting ya, perhitungan dengan angka penting ya. Setelah mencatat hasil pengukuran dengan tepat, diperoleh data-data kuantitatif yang mengandung sejumlah angka penting. Seringkali angka-angka tersebut harus dijumlahkan, dikurangkan, dibagi, atau dikalikan ya. Nah, ketika kita mengoperasikan angka-angka penting hasil pengukuran tersebut, jangan lupa hasil yang kita dapatkan melalui perhitungan tidak mungkin, lagi ya, tidak mungkin memiliki ketelitian melebihi ketelitian hasil pengukuran. Paham nggak kira-kira? Saya ulangi ya. Ketika kita mengoperasikan angka-angka penting hasil pengukuran, hasil yang kita dapatkan melalui perhitungan itu tidak mungkin akan memiliki ketelitian melebihi ketelitian hasil pengukuran. Lebih teliti nggak mungkin. Kamu mengukur, contoh misalnya gini, mengukur panjang buku 15,5 cm, lebarnya 10,5 cm. Luasnya berapa? Nah, itu kalau dikalikan dua-duanya, panjang kali lebar, itu tidak mungkin akan lebih teliti. Itu maksudnya, tidak mungkin angkanya lebih teliti dari hasil pengukuran. Ya, apa sih? Belum paham ya? Nanti kita contohnya ya. Kita langsung saja ya. Kita masuk yang ke penjumlahan dan pengurangan ya. Nanti kita lanjut di video berikutnya ya. Ini untuk penjumlahan pengurangan, kemudian nanti ada perkalian dan pembagian. Ya, kita lanjut di video kedua di pertemuan video ketiga ya. Ya. Stay tune ya.